Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Iya, alhamdulillah kita berjumpa lagi di media pembelajaran ini. Semoga kita semua dalam kondisi yang baik ya. Kali ini kita akan belajar tentang materi muatan IPA. Ya, khususnya kita akan mengkaji atau mengulas tentang rotasi revolusi bumi dan bulan ya. Nah, sebelum kita lanjutkan, marilah kita awali dengan baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita langsung saja ya ke materinya. Mohon maaf ini suasana rekamannya pas hujan ya, mudah-mudahan tetap bisa terkondisikan suara audionya ya. Seperti itu. Baik, sebelumnya oke, sudah ya. Oke, kita mulai ya, bahwa bumi kita merupakan salah satu dari planet-planet yang ada di tata surya yang bersama-sama dengan planet-planet lainnya itu mengitari matahari, begitu ya. Jadi bumi itu berputar mengelilingi matahari bersama dengan planet-planet lainnya. Namun bumi sendiri juga dia berputar pada dirinya. Nah, makanya bumi itu punya dua gerakan ya. Yang pertama adalah gerakan rotasi ya. Yang kedua adalah revolusi. Nah, seperti apakah itu rotasi dan revolusi dan apa dampaknya? Yuk kita bahas lebih lanjut. Oke, bumi itu berputar pada porosnya, yaitu adalah rotasi ya. Rotasi bumi itu bumi berputar pada porosnya. Ini seperti gambar kita di depan ini ya. Ini kalau kita bahasakan ini kayak apa namanya, kayak tusuk sate ya. Kalau misalnya roda ya kayak asnya ya. Ini roda itu punya as, dia berputar pada asnya kalau roda itu ya. Ini bumi juga berputar seakan-akan ada pasak yang menusuknya ya, sehingga berputar pada porosnya seakan-akan seperti itu. Oke ya. Dan ternyata tidak lurus ya, tapi serong ya, serong sedikit ke kanan 23,5 derajat ya. Jadi tidak tegak lurus begini posisi. Kalau kita lihat di global kan juga dibuat agak serong gitu ya. Oke. Pertanyaannya adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan bumi itu berputar pada porosnya. Misalnya kita taruh satu titik di global ya, kemudian waktu dibutuhkan untuk berputar agar titik itu kembali lagi ke titik yang kita harapkan. Nah, itu waktunya berapa? Itu namanya adalah skala rotasi, yaitu 1 hari atau sekitar 24 jam. Kayak jadi apa namanya, rotasi bumi itu butuh waktunya 1 hari. Nah, gitu ya. Nah, maka rotasi terjadi setiap hari, yes ya, karena tadi waktunya 1 hari. Nah, akibat dari rotasi ini bersifat harian. Nah, ini sebenarnya adalah satu hal yang penting ya. Oke, saya harus mengetahui di sini ya. Nah, bersifat harian. Nah, ini yang paling penting ya dari harian ini. Jadi sehingga rotasi itu sifatnya harian. Maka kita boleh menggunakan apa namanya ya, untuk mudah mengingat ya. Kalau nanti kita bicara tentang apa akibat dari rotasi ya, padahal rotasi itu sifatnya harian, maka ini yang mudah ya, kita buat dulu ya. Rotah ya. Ini singkatan untuk memudahkan kita. Jadi rota itu ya rotasi ya. Ini rotasi ya, itu berputarnya bumi pada porosnya. Hanya tuh harian. Nah, ini tuh udah saja. Di rotasi itu dampaknya adalah harian. Apa saja itu yang berdampak harian yang diakibatkan oleh rotasi? Ini yang pertama, pergantian siang dan malam. Jelas sekali ya. Jadi karena bumi itu berputar pada porosnya, ini yang tampak yang berhadapan dengan matahari, maka dia akan mengalami siang ya. Yang membelakangi matahari, maka dia akan terjadi malam karena gelap. Dan itu setiap hari ya, setiap hari. Mudah sekali untuk kita pahami. Yang kedua adalah gerak semu harian matahari. Ingat, ini ada kata-kata hariannya ya, karena nanti keadaan semu itu juga bisa tahunan, bisa juga yang harian. Ini yang gerak semu harian. Maksudnya apa gerak semu harian matahari ini? Anggaplah ini ya. Oke, ini bumi kita ya. Jadi seakan-akan yang bergerak itu adalah mataharinya. Ini matahari ya. Kalau apa namanya? Kalau pagi dia terbit dari timur, siang di atas, kemudian kalau sore dia terbenam ke barat. Ini gerak semu harian yang terjadi setiap hari, ya kan? Terjadi setiap hari. Seakan-akan seperti itu mataharinya yang bergerak. Oke ya. Nah, padahal buminya yang berputar pada porosnya. Oke, itu yang dimaksud dengan gerak semu harian.
Yang ketiga, perbedaan waktu di berbagai tempat belahan bumi. Oke ya. Misalnya di Indonesia lah. Jogja itu waktu Indonesia Barat, ya kan. Bali itu waktu Indonesia Tengah. Jayapura, Wamena itu waktu Indonesia Timur ya, bagian timur. Nah, Jogja dengan Bali itu selisihnya 1 jam. Kalau Jogja itu jam 9 pagi, maka Bali sekarang sudah jam 10 ya, jam 10 siang ya. Jayapura atau Wamena sudah jam 11 ya, sehingga jarak setiap waktu-waktu di Indonesia itu 1 jam selisihnya ya. Begitu juga dengan misalnya sekarang dengan di Indonesia dengan Arab Saudi ya, itu juga selisihnya 5 jam. Kita sudah siang, Arab itu masih pagi ya, karena tadi ya kita lebih timur dari Arab. Begitu juga dengan Amerika, dengan Jepang. Nah, itu terjadi setiap hari, makanya rotah harian ya, rotasi itu dampaknya harian. Salah satunya adalah perbedaan jam atau tempat atau waktu ya di berbagai belahan bumi. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat, terjadi pembelokan arah angin dan arus air laut ya. Ini ya misalnya adalah apa namanya? Ya, ini kalau kita lihat di globalnya seperti ini anggapannya adalah apa? Ekuatornya ya. Jadi ini ekuatornya misal ya. Ekuator itu apa sih? Ekuator itu kan khatulistiwa ya. Kita tinggal di khatulistiwa. Kalimantan itu bertepatan dengan khatulistiwa. Maka kalau arus laut itu yang di bawah atau di selatannya khatulistiwa itu arus lautnya itu searah dengan jarum jam ya, arus lautnya. Sedangkan yang di utaranya dia berlawanan dengan arus arah jarum jam, itu arus lautnya. Oke. Kalau anginnya ya, nanti kalau mungkin nanti di SMP kalian akan belajar tentang angin muson ya. Jadi angin itu ternyata juga bergerak ya. Dia akan ketika mendekati khatulistiwa atau ekuator dia akan berbelok. Nah, seperti ini. Jadi anginnya itu bergerak belok ya, mendekati belok. Begitu juga ketika di musim yang lainnya dia akan bergerak mendekati khatulistiwa, dia akan belok. Oke. Dan itu setiap hari ya, setiap hari, maaf. Jadi angin ini setiap hari ya, pembelokan yang terjadi karena tadi dipengaruhi oleh rotasi dari bumi. Kemudian yang terakhir yaitu adalah pemempatan ya, mampat ya. Jadi kalau ini ya, kita pakai gambar yang bawah. Jadi yang poros atau kutub itu seperti mampat. Ya, porosnya seperti mampat, dia lebih mempat ya. Kemudian di daerah ekuator itu akan terlihat menggembung, dia akan terlihat lebih menggembung, lebih ke sana gitu ya, lebih ke luar. Nah, gitu maksudnya. Jadi bentuknya tidak bulat seperti bola tenis, tidak, tetapi seperti agak lonjong ya, yang kutubnya mampat, yang di tengahnya itu agak menggembung. Nah, itu karena rotasi bumi. Oke ya. Jadi kita ulang lagi, rotasi bumi itu dampaknya harian rotah ya, apa saja? Ya tadi 1 2 3 4 5. Paling tidak seperti ini ya. Pergantian siang malam, gerak semu harian matahari, perbedaan waktu di berbagai tempat belahan bumi atau perbedaan jam, pembelokan arah angin dan arus laut, dan pemampatan di daerah kutub dan penggabungan di daerah ekuator atau khatulistiwa. Oke, semoga bisa dipahami. Selanjutnya sekarang kita masuk ke bagian revolusi bumi ya, seperti di layar kalian ya. Bumi itu selain berputar pada porosnya, ini juga berputar pada porosnya ya, bumi itu. Bumi juga melakukan perjalanan ya untuk mengelilingi matahari. Ini yang disebut dengan revolusi bumi. Kalau bumi itu berputar pada porosnya butuh 1 hari kala rotasinya. Nah, untuk berputar mengelilingi matahari dia butuh berapa lama? Ya, butuh waktu 360 seperempat hari atau 1 tahun ya, atau 1 tahun. Ini penting sekali untuk kita catat ya. Jadi ini butuh 1 tahun atau 365 seperempatnya. Ada seperempatnya, kenapa? Jadi ini yang mendasari penanggalan Masehi ya. Jadi ada namanya tahun Kabisat ya, ada namanya tahun Kabisat. Nah, tahun Kabisat itu apa? Jadi di tahun-tahun tertentu seperti 2020 ya. Jadi di tahun-tahun yang tidak bisa dibagi dengan 4 ini kan termasuk tahun yang bisa dibagi 4 ya kan, 2020. Maka di tahun 2020 itu harinya
satu tahunnya berjumlah 366 ya, 366 hari. Namun di tahun-tahun yang tidak bisa dibagi 4, maka harinya itu dibulatkan ke 365. Hingga seperempat dikumpulkan di 4 tahunan ya. Jadi seperempat. Nah, setiap 4 tahun dikumpulkan menjadi 1 hari, dan itu digenapkan di tahun-tahun kabisat. Hingga tahun kabisat itu 366 hari. Tahun-tahun non kabisat ya, seperti sekarang 2021 itu jumlah harinya 365 hari. Yang membedakan bulan Februarinya ya. Dan ini penting sekali untuk kita di matematika belajar KPK maju atau mundurnya itu. Kalau melewati bulan Februari, hati-hati apakah tahun itu tahun yang kabisat ataukah bukan. Kalau kabisat 29 hari ya Februarinya. Kalau tidak kabisat dia hanya 28 hari. Baik, ini nyambung ya karena tematik dengan matematika. Nah, maka ini ya revolusi itu tahunan ya. Yes, karena dia butuh waktu tahunan. Maka kalau tadi rotasi itu rotah ya. Maka kalau revolusi itu kita bisa buatkan untuk mudah mengingat yang dampaknya, yaitu adalah revot. Ya, ini revolusinya. T-nya itu apa? Yes, tahunan ya, tahunan. Ya, revolusi itu dampaknya yang tahunan, revot. Ya, revot apa? Ya, revot. Kalau rotasi apa tadi? Rotah harian. Rotasi harian. Kita bisa mudah mengingat yang harian itu apa sih? Nah, di logika aja nggak apa-apa. Kalau revolusi itu yang terjadinya tahunan, tidak setiap hari terjadi. Ya, yang tahunan, pergantiannya tahunan. Itu berarti dampak dari revolusi. Yes, pertama adalah pergantian musim, jelas sekali. Musim hujan itu berganti dengan musim kemarau, itu tahunan. Siklusnya tahunan. Kalau di luar negeri bahkan mungkin ada musim semi, ada musim gugur, itu juga tahunan siklusnya. Kayak sangat mudah untuk kita pahami. Ya, revolusi tahunan, musim itu tahunan. Yang kedua, nah ini ya, ini perlu kita jelaskan. Gerak semu tahunan matahari. Kalau tadi di rotasi kita ketemu dengan gerak semu harian. Maaf nih, harian ini. Kalau yang ini tahunan. Apa maksudnya? Kayak misalnya begini. Kita di sini ya. Maaf terlalu ke bawah. Misalnya ini adalah arah orientasi kita. Ya, ini adalah timur, ini barat. Kayak ini utara, ini selatan. Anggaplah gitu. Nah, terserah kita tinggal di mana. Kita di Indonesia kan rata-rata bisa di selatannya, khatulistiwa, ini utara, ini anggap ini khatulistiwanya di sini ya, khatulistiwanya. Kan kadang-kadang kalau kita habis subuh lihat ke timur gitu ya, matahari itu kadang-kadang tampak iya di timur beneran. Tapi kadang-kadang tampak dia agak utara, dia mendekati utara, tidak di timur lagi tapi dia agak utara, kan begitu. Ya. Kadang-kadang pula dia tampak di selatan khatulistiwa. Seperti itu ya. Nah, maka ini yang dinamakan gerak semu tahunan matahari. Ya, biasanya kalau di selatan khatulistiwa ini di musim-musim penghujan ini biasanya ya, penghujan. Ya, di bulan-bulan penghujan. November, Desember, Januari ya itu ya. Kalau ini biasanya di musim-musim kemarau. Ya. Nah, karena dia membawa angin yang panas dari sini. Oke ya, jadi gerak semu tahunan matahari itu seperti itu, sehingga seakan-akan tampak terbitnya ya agak ke utara, kemudian pas di timur, atau kadang-kadang terbitnya agak ke selatan. Itu namanya gerak semu tahunan. Kalau yang dirotasi tadi gerak semu matahari seakan-akan dari timur ke baratnya. Nah, itu bedanya ya. Oke. Kemudian jelas ya nomor 2 ini. Yang ketiga adalah rasi bintang terlihat berbeda setiap bulannya. Yes, rasi ada rasi pari, ada skorpion dan lainnya itu ternyata tidak setiap malam dia berubah-ubah. Ya, tidak setiap malam dia sama, enggak. Ya, enggak. Dia setiap bulan berganti. Dan ini dipengaruhi oleh revolusi posisi bumi terhadap mataharinya. Nah, seperti itu. Yang terakhir adalah perbedaan lamanya waktu siang dan malam. Nah, apa ini maksudnya? Kalau di rotasi itu kan ada perbedaan waktu di setiap belahan bumi, ya kan jamnya yang berbeda. Kalau yang di revolusi ini perbedaan lamanya. Nah, ini kata kuncinya tuh lamanya, bukan waktu, bukan jamnya ya. Maaf, ini di mana nih? Gak kelihatan ya. Ini lamanya yang berbeda. Oh, ke sana ya. Oke, masih kurang. Ini lamanya nih loh ya. Nah, lamanya waktu siang dan malam, lama. Durasi kadang-kadang ini sangat terasa di daerah kutub ya. Daerah kutub itu kadang-kadang ketika musim panas dia siangnya itu sangat lama sekali, bisa sampai 15 jam, 16 jam, 18 jam, sampai 20 jam juga ada ya, sehingga
malamnya itu cuma 4 jam. Dia bagi seorang muslim beberapa yang tinggal di daerah seperti Austria atau dekat di kutub sana, Kanada gitu ya. Ada yang menceritakan ketika puasa itu maghribnya ya intinya maghrib kemudian ngisak cepat sekali, nggak sempat tidur, mungkin tidur hanya berapa jam lah, nggak nyampe 1 jam, tahu udah harus sahur ya, karena hanya 4 jam saja ya, itu ya. Dan itu tahunan ya. Di musim dingin kebalikannya, panasnya sebentar, malamnya yang panjang. Nah di kita di Indonesia itu kan yang paling terasa ya, itu misalnya contohnya, ini contoh yang paling terasa itu kan ini ya, jadwal ya, salah satunya jadwal sholat itu kan berubah-ubah ya, berganti ya. Kadang maghribnya itu 5:30 sudah maghrib, kadang-kadang jam 6 kurang seperempat, kadang-kadang jam 6, atau pas kita buka itu kan juga bergeser, setiap tahunnya berbeda-beda, tidak setiap saat buka puasa itu jam 5:30 enggak ya. Kadang-kadang kita mengalami yang jam 5:30, kadang-kadang kita mengalami jam 6 lebih ya, seperti itu. Dan itu perbedaan lamanya waktu siang dan malam karena pengaruh posisi bumi ketika mengelilingi matahari, itu revolusi. Baik, ini ya penjelasan kita tentang rotasi dan revolusi. Semoga mudah untuk diingat-ingat ya. Memang lebih banyak yang rotasi. Rotasi tadi apa? Rota harian, revolusi itu tahunan. Baik, kita lanjut ke selanjutnya ya. Kita ini sekarang tentang gerak bulan ya, biar satu paket ya. Ini gerak bulannya ya, bulan itu juga bergerak. Gerakan pertama yang dimiliki bulan adalah rotasi. Sama dengan bumi, dia juga berotasi ya. Bulan itu juga melakukan berputar pada porosnya. Ya, ini apa di animasi kita ini juga inilah rotasi bulan. Oke. Kemudian revolusi bulan mengelilingi bumi. Jadi selain bulan itu rotasi, dia juga mengelilingi bumi ya. Mengelilingi bumi dia berputar. Kemudian ini ya, seperti di bawah ini juga ya. Jadi dia gambar di bawah, mana nih? Nah, gambar yang satu. Ini ya, gambar ini kan menunjukkan di satu sisi bulan itu mengelilingi bumi ya. Dan kemudian ini bersama-sama dengan bumi juga mengelilingi matahari. Jadi bulan punya 3 gerakan ya. Dia berputar sendiri, yang kedua dia mengelilingi bumi ya, karena bulan merupakan satelitnya bumi ya. Yang ketiga adalah bersama-sama dengan bumi mengelilingi matahari. Ada 3 gerakan. Nah, apa dampaknya? Ya enggak. Apa dampaknya? Yang pertama yang perlu kita pahami ini ya, dampak dari apa namanya, waktu yang dibutuhkan bulan untuk berotasi itu ternyata sama dengan waktu yang dibutuhkan untuk berevolusi mengelilingi bumi. Ini sama waktunya ya, sehingga dampaknya adalah posisi atau bagian bulan yang tampak di bumi itu selalu sama ya. Jadi sisi ini dampaknya, sisi yang ke bumi itu selalu sama ya. Karena kita baca-baca buku, bulan itu punya sisi gelap dan itu tidak pernah terlihat dari bumi, tidak pernah ya, tidak pernah. Yang tampak itu ya sisi itunya saja, yang kadang penuh mendapatkan bayangan matahari, yang kadang dapat separuh, kadang hilang gitu ya. Tapi sisinya sama, selalu itu. Karena apa? Karena kalau rotasi dan revolusinya bulan mengelilingi bumi itu sama, yaitu 1 bulan. Ya kan? Nah, kemudian yang kedua adalah dampak dari yang poin kedua. Ya, poin kedua ini, yaitu revolusi bulan mengelilingi bumi itu apa dampaknya? Yang pertama adalah ini ya. Pertama adalah terjadi fase-fase bulan menjadi dasar perhitungan tahun komariah. Ya, kita mengenal ada bulan seperti gambar di paling kanan. Ya, ini ada fase-fase bulannya ya. Ada bulan muda, bulan separuh, ada bulan purnama, ada bulan tua, bulan sabit itu ya, dan seterusnya. Itu kan menjadi dasar pembuatan atau perhitungan tahun komariah atau tahun hijriah. Nah, kenapa itu terjadi? Karena tadi ya, bulan mengelilingi bumi. Nah, itu yang pertama. Nanti mudahnya adalah dia
digunakan untuk penanggalan hijriah atau qamariyah. Yang kedua, terjadi pasang surut air laut. Yes, jadi ketika bulan purnama itu air laut pasang, ya. Kemudian ketika bulan tua atau dia surut. Nah, seperti itu. Iya, revolusi bulan mengelilingi bumi. Kemudian terjadi gerhana matahari dan gerhana bulan. Yes, nanti akan kita bahas di slide selanjutnya ya. Jadi karena bulan itu bergerak mengelilingi bumi, ya, itu menyebabkan kadang-kadang terjadi gerhana bulan, kadang-kadang terjadi gerhana matahari. Nah, seperti apakah itu? Ya, kita akan lihat sekarang. Ya, inilah gerhana bulan posisinya. Jadi gerhana bulan itu, ingat ya, ini adalah matahari, ini adalah bumi, ini adalah bulannya, ini bulan ya, bulan. Nah, sehingga kalau gerhana bulan itu ya, kita jelaskan dulu. Ini cahaya matahari, ya, cahaya matahari itu kan matahari diterima oleh bumi ya. Ini bagian bumi, ini bagian siang. Nah, ini kan bagian malam. Bagian malam ini mestinya bulan, ini bulannya, ini bulannya itu sedang bulan purnama. Ketika dia mendekati daerah seperti ini, kena bayangannya, ini kena bayangan yang tidak kita katakan penumbra, ya, seperti itu. Maka ketika dia masuk, dia sudah mulai agak redup, ya. Sampai di sini bayangan dari mataharinya hilang, ya. Bulan tidak mendapatkan cahaya dari matahari lagi. Kenapa? Karena dia tertutup oleh bumi. Nah, ini bumi bagian malam. Dirinya bumi kita itu menghalangi bayangan dari matahari sehingga bulannya tidak dapat cahaya, sehingga bulan ini menjadi gelap. Ya, gelap, maka terjadi gerhana bulan namanya. Bisa dipahami ya. Nah, ini gerhana bulan nggak dapat cahaya. Kemudian setelah beberapa menit dia bergerak lagi, dia mulai agak terang. Nah, daerah yang sangat gelap atau total ini namanya umbra. Umbra itu daerah yang mengalami gerhana bulan total. Umbra ya, daerah umbra ini mendapatkan, karena betul-betul ini daerah yang sangat gelap sekali. Harusnya bulan purnama tapi menjadi gelap di malam itu. Daerah-daerah yang ini ya, bergeser ini dia daerah penumbra. Jadi penumbra itu daerah bayangan ya, daerah bayangan tidak terlalu gelap. Nah, kemudian ada juga daerah seperti ini sebenarnya. Harusnya ada yang seperti ini ya. Nah, ada daerah seperti ini. Dia di antara umbra dan penumbra, maka ini terjadi gerhana sebagian ya, gerhana sebagian. Oke, maaf. Low running baterai. Oke, seperti itu ya. Kita lanjutkan. Jadi inti yang perlu dipahami adalah ini rumusnya. Gerhana bulan itu berarti matahari, bumi, ya, bulan. Ini yang harus dipahami. Ya, posisinya seperti ini. Matahari, bumi, bulan. Itu kalau gerhana bulan. Yuk kita bedakan dengan gerhana matahari. Gerhana matahari itu berarti kan siang hari. Ini mataharinya. Oke. Ini bulannya, moon. Ini bumi kita. Ini bumi. Nah, terjadi di siang hari. Intinya kenapa? Di siang hari harusnya terang benderang. Karena lintasan dari bulan itu mengitari bumi, maka dia menutupi bayangan atau cahaya matahari. Ada sebagian dari bumi kita yang tertutup oleh cahaya bulan, terhalangi oleh bulan. Maka ini ya, dia tertutup, ini bulannya menutupi cahaya matahari. Daerah-daerah ini mengalami gerhana. Ya, daerah yang kena umbra ini daerah umbra. Maka dia mengalami gerhana matahari total. Ya, gerhana matahari total, daerah yang umbra. Daerah-daerah yang kena penumbra ini, kena bayangan sampingnya ini, maka dia mengalami gerhana matahari sebagian. Gerhana matahari sebagian. Dia tidak total, tapi gerhana matahari sebagian di sini. Ya, daerah yang ini. Oke ya. Nah, seperti itu. Jadi gerhana matahari itu adalah ini matahari ya, ditutupi oleh bulan, kemudian bumi. Kapan? Siang hari. Jadi siang-siang bulan menghalangi cahaya matahari. Oke ya, itu sangat mudah sekali. Ini ya, yang gambar bawahnya ini fase-fase gerhana matahari ya. Jadi mulai tertutup sedikit, tertutup banyak sampai total. Nah, kemudian mulai bergeser. Kemudian ada juga gerhana matahari cincin ya. Kapan itu terjadi? Ketika jarak matahari ketika bulan ini paling jauh dengan bumi.
ya, dia lebih jauh daripada gerhana matahari biasa ya. Ini ya. Jadi mestinya tadi yang umbranya itu sampai di habis dan dia kelanjutannya. Jadi cincin itu karena ini ya mendapatkan perpanjangan umbranya. Ini kan harusnya habis di sini harusnya. Ya habis di sini. Kemudian dia kembali lagi menjadi sebuah bayangan yang menggelapkan bumi. Nah, sehingga kemudian yang tampak itu menjadi gerhana matahari cincin, ya. Jadi ada persilangan ini, ciri-cirinya ada persilangan ini ya, persilangan, kemudian ini menjadi gelap. Oke ya, jadi yang dapat bayangan umbra ini gerhana cincin total, yang di penumbra ini sebagian. Sama tetap ya, matahari, bulan, bumi. Cuma yang membedakan dengan gerhana matahari biasa adalah bulan pada posisi paling jauh dari bumi. Ya, pas gerhana itu posisi bulan paling jauh dari bumi, ya menjauh, sehingga bayangan bulan tidak cukup untuk menutupi matahari. Jadi masih ada bekas-bekasnya di samping-sampingnya. Kan dari mata kita ya, kalau semakin jauh kan semakin kecil ya. Kalau semakin dekat dengan matahari, dengan bumi ya, kita dengan bumi, bulannya itu semakin dekat dengan bumi, maka bulan bisa utuh menutupi matahari. Matahari nggak tampak karena bulan dekat dengan bumi. Tapi kalau bulannya jauh dari bumi, ya menjauh, maka matahari itu masih ada seperti cincin di samping-samping bayang-bayang bulan. Nah, seperti ya bisa di logika. Baik, itu ya materi kita tentang apa tadi? Gerakan bumi dan bulan. Ada rotasi, ya, ada revolusi, dan kita sudah belajar tentang dampak dari rotasi matahari itu apa, yaitu rota harian ya, yang bersifat harian seperti siang dan malam dan lain-lainnya. Revolusi revot tahunan, dia dampaknya tahunan ya, pergantian musim, panjangnya waktu siang dan malam. Nah itu ya. Kemudian bulan intinya adalah pada beberapa dampak dari revolusi bulan ke bumi ya, ada beberapa tadi, pasang surut, ada penanggalan dan seterusnya tadi. Dan juga tentang gerhana. Mudah-mudahan yang gerhana ini juga akan pahami ya ciri-ciri gambarnya. Kalau gerhana bulan itu intinya adalah buminya yang di tengah ya, karena di malam hari buminya menghalangi cahaya matahari sehingga bulan yang harusnya terang benderang itu menjadi tertutup dia. Kalau gerhana matahari intinya siang hari, tahu-tahu ada bulan yang melintas, kemudian cahaya matahari tertutup sehingga sebagian daerah bumi itu terhalangi ya, sehingga tidak bisa melihat matahari dan menjadi gelap. Nah itu kalau matahari cincin karena posisi bulan paling jauh dari bumi. Baik, semoga ini bisa membantu kalian untuk memahami tentang materi ini ya. Kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.